adikku yang ini baru pulang merantau. Nah ini tuh langsung aja dia jebur ke paret. Iya guys, di paret-paret kayak gitu, kalian tengok lah itu, bukan ada ikannya, tapi entah kenapa sur kali dia mau masuk ke dalam paret itu cari ikan. Belum dapat ikannya, di sini tuh dia mau putih-putihin ini tuh tumbuhan, kata kakak iparku enak, dan kata dia pun enak juga, katanya mama dulu pernah nyayur ini, kata gitu. Tapi aku nggak tahu, nggak pernah tahu aku kalau sayuran itu bisa dimakan. Tuh guys, aku deketkan ya kayak gitu, bentuknya tuh kayak petak-petak, kok petak-petak kayak bunga gitu loh, bersegi-persegi kayak gitu. Sebetulnya paretnya ini nggak banyak ikannya, nggak ada lah dibilang satu-satu, itu pun kecil-kecil. Cuman adikku ini bukan masalah dapat ikannya, bukan masalah mau semangat mau makan ikannya gitu, cuma dia tuh kepingin mungkin masa-masa lalu dia ya kan, waktu kecil-kecil. Jadi dia terbayang dengan tempat ini, dengan momen pas waktu nyari ikan itu gitulah mungkin. Oh ngajak hari ini cuacanya agak-agak mendung gitu. Nah di sini tuh jadi kita semangat juga lah nontonin dia kan, sambil cerita-cerita, sambil pokoknya ya gitulah, sambil ketawa-ketawa lah kita. Ini kami arah rumah mamaku masuk ke dalam lagi ya, perjalanan kami waktu di rumah yang dulu kayak gitu. Cuman ya belum terlalu jauh lah, masih dekat aja sama rumah kami gitu. Karena dekat itu kan, jadi semuanya ikut di sini tuh, adik iparku, keponakanku, kakak ipar, juga adiknya kakak ipar kayak gitu. Jadi kita seru-seruan lah di sini sambil cerita-cerita. Karena memang ya guys, setiap cerita itu bakal dikenang sepanjang masa gitu kan. Jadi mungkin yang dulu-dulu walaupun terlihat sepele, misalnya kayak momen cari ikan, momen kebersamaan walaupun sederhana itu, sampai kapanpun itu kayak dikenang, kayak bakal dirindukan ke depannya kayak gitu. Makanya hari-hari kita itu kita lakukan, kita jalani dengan sebaik mungkin ya guys. Ya kayak misalnya ya kan, aku yang dulu gitu kepingin ngobrol sama teman-temanku yang dulu, sama orang-orang yang pernah aku maksudnya yang dekat sama kita kayak gitu. Itu bakal nanti kita rindukan suatu saat ke depannya kayak gitu. Oh iya guys, ngomong-ngomong tadi aku tuh dari rumah sekitaran jam 8 gitu ya. Oh iya guys, sebenarnya adikku ini tadi dari rumahku juga ya. Kemarin dia dateng, jadi karena aku tuh mau ke Pematang kan, ngutip angsuran, jadi sekalian aja ikut pulang dia. Sebelumnya pun dia tuh kemarin waktu pulang merantau ya pulangnya ke rumah Pematang dulu. Terus gitu adik aku yang ragil itu masih di perantauan sana guys, tapi ini tuh ya kayak sedih gitu ya kan, namanya ini tuh bulan puasa mau lebaran ya, ada juga ini yang nggak kumpul ya kan. Walaupun ini yang lagi cari ikan ini adikku yang sapian ya guys. Terus yang kemarin itu baru menikah yang dapat orang Medan itu adikku yang nomor 3. Jadi ya adik aku tuh 3 gitu guys. Aku itu bersaudara 5 ya. Terus abang aku yang perempuan itu cuman aku, terus aku tuh anak kedua gitu guys. Tuh guys, yang bertiga itu, terus yang baju hitam itu abang aku. Memang di sini tuh mayoritasnya kerja kelapa kayak gitu ya kan. Terus itu tuh kayak mereka tuh apa ya namanya, nyungkil kelapa gitu guys, kalau kalian tahu. Maksudnya nyopotin kelapa dari batoknya, dari tempurungnya gitu. Terus kayak gini. Nah di sini tuh aku nggak ada gengsi-gengsian guys. Untuk keseharian aku tuh semuanya kayak mana ya, aku namanya kan kita mau ya keseharian kita lagi tuh apapun itu ya kan, selagi bukan aib gitu ya kan, namanya ini keseharian kita, ngapain malu gitu kan untuk ditunjukin. Aku tuh tipe orang yang nggak ada gengsi-gengsi guys, karena pun kita tuh terlahir dari keluarga yang sederhana, ngapain harus terlihat kayak orang berada kayak gitu. Itu membuat kayak diri kita itu lebih tersiksa gitu. Lebih baik kita tuh apa adanya aja, jalani aja dengan sederhana mungkin ya kayak gitu. Namanya hidup kita ya udah itu aja kita nikmati gitu kan. Kenapa harus biar terlihat orang itu kayaknya kita tuh senang apa gitu ya. Kalau diri kita itu nggak seneng aslinya tuh ya nyesek gitu guys. Mending kita jalani aja semestinya, apa yang kita punya ya itulah yang kita nikmati gitu ya. Terus di sini tuh guys, kalian tengok itu aku digigit pacat. Tinggalku memang di pelosok ya kan, tapi aku tuh masih takut, masih geli gitu kalau digigit pacat atau lagi ditempeli gitu. Aku pasti terasa aja karena tuh kayak ngerasa dingin-dingin gitu loh guys. Pernah lagi dulu aku ikut mamaku kerja ya kan. Mamaku itu kan dulu tukang kayak mana ya, ngapai sabut gitu loh guys. Kalau dulu tuh dibilangnya nyulah gitu kan. Jadi aku tuh ikut gitu. Cuman aku nggak ikut nyulah, cuma ikut ngawani aja gitu. Terus ditempeli pacat. Takut kali aku guys. Sebenarnya kayak nggak takut gitunya guys. Cuman kayak geli aja gitu loh. Apalagi dia tuh sempet gigit gitu kan. Terus dicopot payah. Entahlah. Kalau aku ingat-ingat lah zaman mamaku dulu ya kan. Aku tuh kalau pas peri sekolah kayak gitu, pas libur sekolah, aku tuh ikut mamaku nyulah guys, nyulah batok gitu. Cuman zaman dulu itu sabunnya tuh belum laku. Yang laku itu cuman tempurungnya aja gitu. Kalau sekarang kan sabunnya pun laku ya kan guys. Kalau di tempatku ini, nggak tahu kalau di tempat kalian. Jadi di tempat-tempat kayak gini tuh mengingatkanku sama mamaku dulu. Walaupun bisa dihitung aku dulu ikut mama ya kan. Walaupun aku nggak ikut nyulah, aku sampai sekarang nggak bisa nyulah guys. Walaupun aku tuh anaknya tukang petani kayak gitu kan. Misalnya ayahku dulu tukang kelapa, ngait kelapa, pekerja kelapa kayak gitu. Mamaku tukang nyulah, tapi aku nggak tahu nyulah guys. Aku semalam tuh sempat belajar, cuman ya itu tadi lah nggak bisa.
keras sekali. Namanya pun awak kalau pas ikut mama ke ladang itu pas pre-pre sekolah aja guys. Karena aku tuh tamat sekolah beberapa bulan itu tuh aku langsung nikah kayak gitu. Tapi kayaknya nggak sampai berbulan-bulan lah guys. Karena kalau aku pikir-pikir kan, aku tuh kalau mau kerja apa kayak gitu tahan berapa tahun kali lah gitu ya kan. Terus kalau aku tuh mau kayak kuliah gitu, nggak mungkin aku tuh karena mamaku tuh nyari sendiri gitu. Terus adik-adikku tuh banyak yang masih mau disekolahkan gitu kan. Dan alhamdulillahnya walaupun masih tamatan SMA aja udah alhamdulillah kali. Alhamdulillahnya kami pun tamat semua SMA guys. Adikku yang 2 itu tamat pesantren 6 tahun mereka tuh di pesantren. Tapi kalau untuk adikku yang ragil itu di sekolahanku dulu di Al Wasliyah Teluk Nibung di apa namanya Al Jamiatul Wasliyah guys. Oh iya guys, nah tadi tuh aku mampir ke tukang buah gitu kan, terus beli semangka sama apel dan aku tadi juga tuh kayak udah buat menu gitu. Di sini tuh aku juga mau goreng ayam marinasiku kemarin masih ada. Terus tadi tuh aku juga buat gorengan tempe. Nah di sini tuh buat sambal jengkol. Ya itu tadi lah ya guys. Aku pulangnya tadi sekitaran jam 1:30 karena anak aku tuh kayak udah capek dan kayak udah nggak senang hati dan merajuk-merajuk. Nggak tahu kenapa. Jadi pas panas-panas teng-teng, sampai berdenyut kepalaku. Jadi jam 1:30 bayangkan aja panasnya cetar membahana. Tapi enak juga pulang cepet gitu. Apalagi kan puasa gitu kan. Karena kalau sore-sore kita nggak sempet kayak masak gitu, tambah lemes gitu guys. Guys, kayaknya video ini udah kepanjangan kan. Terima kasih banyak ya yang sudah dengerin cerita aku. Pokoknya sehat selalu untuk kita semua guys. Tapi bentar-bentar guys. Di sini tuh aku mau tunjukin sambal jengkolku ini yang masih berkulit tapi enjol banget guys. Ya udahlah ya guys. Panjang kali videoku pun hari ini. Terima kasih banyak guys yang sudah nonton. Tadi cucu.